uh, mata kuliah wajib pada semester 7, ya, di mana deskripsi mata kuliah ini membahas tentang perencanaan, ya, desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan dan manajemen lalu lintas penggunaan jalan tambang. Ya, jadi 4 komponen utama dalam jalan angkut tambang akan dibahas. Di sini ada geometri, ya, termasuk di dalamnya ada drainase, kemudian ada struktur, fungsi, dan pemeliharaan, serta mengilustrasikan bagaimana kendala perencanaan persyaratan desain jalan. Selanjutnya membahas pendekatan biaya pembangunan jalan tambang berdasarkan desain yang direncanakan, serta bagaimana mengatur lalu lintas penggunaan jalan. Nah, itu yang kita harus pelajari di dalam 1 semester ini yang kita rencanakan. Nah, kemudian ada pun learning outcomes-nya, yaitu bagaimana setiap mahasiswa, ya, yang lulus dalam mata kuliah ini, ya, bisa memahami dan merencanakan pembangunan jalan tambang dan cara mengatur lalu lintasnya. Ya, jadi ini yang kita nanti akan pelajari secara detail di dalam mata kuliah ini, ya. Jadi kita bisa memahami merencanakan pembangunan jalan tambang dan bagaimana juga mengatur lalu lintasnya, ya. Nanti kita akan pada kuliah pengantar ini apa itu jalan tambang, apa itu lalu lintas, dan apa itu perencanaan. Jadi kita ada 3 kata kunci yang harus kita pahami di dalam perkuliahan perencanaan jalan dan lalu lintas tambang ini, yaitu ada apa itu pengertian perencanaan, apa itu jalan tambang, dan apa itu lalu lintas, ya. Nah, kemudian, ya, mungkin mata kuliah yang terkait, ya, biasanya di sini ada mekanika tanah, ya, hubungannya dengan daya dukung tanah, ya, termasuk mekanika batuan, karena nanti kita akan belajar masalah daya dukung tanah, masalah perkerasan jalan, kemudian bagaimana menggambar di dalamnya dalam bentuk peta, perpetaan barangkali, ya, kemudian masalah aspek-aspek geologi mempertimbangkan daerah-daerah yang bisa rawan longsor, ya, itu yang kita harus perhatikan. Nah, mungkin nanti ada tugas-tugas besar, ya, yang kita sebagai nanti akan diberikan tugas, ya, karena ini juga sifatnya adalah kuliah online dan mungkin sebagai pengganti tugas mungkin nanti kita bisa diskusi, ada tugas yang akan diberikan, ya. Nah, di sini kita bisa ngatur, ya, bahwa kriteria hasil evaluasi pembelajaran, ada komponen-komponen penilaian, ya, bisa kita lihat. Ya, mungkin ini masih skor-skor yang lama, ya, diperhitungkan, ya, masih menganut sistem B, ya. Sekarang ada istilah A-, ya, minus itu sekitar 77, ya, jadi masih ada B+, ya, ada B-, ya, mungkin nanti disesuaikan dengan ini, ya, jadi itu yang silabus semester lalu. Nah, kemudian topik-topik yang kita akan bahas di dalam perkuliahan itu minggu pertama, yaitu pengantar perjalanan jalan tambang, ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Kemudian nanti ada kriteria perencanaan, ada perencanaan geometri, ya, pada minggu ketiga kita akan bahas ada geoteknik dan materialnya, ya, mungkin nanti di situ bisa kita diskusikan perencanaan lapisan perkerasan jalan, ya, bagaimana perencanaan perkerasan lapisannya, dan yang keenam ada drainase, ya, jadi karena kebanyakan jalan itu cepat rusak karena sistem drainasenya kurang bagus, ya. Kemudian perkiraan biaya, ya, mungkin nanti kita akan, ya, mencoba untuk memperkirakan biaya, ya, ya, walaupun sebenarnya kita tidak terlalu detail, tapi istilahnya bisa memperkirakan. Nah, kemudian, ya, pada minggu, ya, ke-8, ya, mungkin bisa kita UTS,
Dan minggu ke-9 ada komponen lalu lintas, karakteristik arus lalu lintas, ya, kajian simpan, ya, ada survei lalu lintas, masalah parkir, ya, keselamatan lalu lintas, dan pengantar evaluasi manajemen lalu lintas. Ya, mungkin itu yang nanti kita akan bahas di dalam pertemuan untuk kuliah pengantar teknik jalan raya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi pendahuluan ini. Silakan, ada mau ditanyakan? Ya. Ini kelihatan ya slide-nya ya. Kelihatan Pak. Kita masuk pendahuluan ya, untuk kuliah pengantar hari ini kita langsung masuk kepada pendahuluan ya. Jadi ada ada 3 kata yang kita harus pahami di dalam perkuliahan ini. Jadi ada keywordnya, ada apa itu perencanaan, apa itu jalan tambang, ya, dan apa itu lalu lintas. Ya, jadi ini yang kita akan bahas untuk pertemuan pada hari ini, yaitu pengertian perencanaan, apa itu jalan tambang, dan apa itu lalu lintas. Ya, itu yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Nah, di sini kita melihat ya berbagai macam definisi ya biasa kita dapatkan ya pengertian perencanaan ini secara umum adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai ya di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut sehingga ya harus direncanakan. Nah, sederhananya perencanaan adalah proses berpikir secara logis, ya, pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ya. Jadi sebelum kita membangun suatu jalan, kita harus merencanakan dulu, ya, termasuk di mana rutenya, ya, kemudian material-material apa yang akan kita gunakan sebagai perkerasan, peralatan apa yang kita akan gunakan untuk pembangunan jalan. Ya, itu yang kita lakukan di dalam perencanaan pembangunan jalan. Ini dapat membantu kita memproyeksikan ya masa depan dan memutuskan cara menghadapi situasi yang akan dihadapi masa depan. Ya, itu yang kita harus ya membuat suatu tindakan ya untuk melakukan suatu perencanaan. Ya. Nah, banyak yang ya, beberapa ahli mengatakan bahwa menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran, batas, ya ada batas-batas strategi, ada kebijakan, rencana terperinci untuk mencapainya. Mencapai di sini adalah menerapkan apa yang kita putuskan. Ya, jadi kalau kita sudah merencanakan melalui strategi-strateginya, kebijakannya, rencana yang terperinci, ya baru kita bagaimana menerapkan keputusan yang kita ambil sehingga dilakukan suatu pembangunan jalan, bahwa keputusan kita bahwa rutenya seperti ini, ya lebarnya atau geometrinya seperti ini, perkerasan materialnya kita ambil dari ini,
Nah, kendaraan yang akan melewatinya maksimum seperti ini. Nah, sehingga nanti kita bisa merencanakan ya siklus-siklus yang ini yang melakukan suatu evaluasi di dalam perencanaan tersebut ya. Nah, kemudian menurut Douglas ya, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan ya, di sini, kemudian ada sasaran dan mengimplementasikan serta mengevaluasi dan mengontrolnya. Ya, ini yang nanti kita akan lakukan di dalam perencanaan jalan ya. Jadi kita melakukan suatu kajian, membuat tujuannya ya, dan sasaran, kemudian melakukan mengimplementasikan. Nah, setelah diimplementasikan melakukan evaluasi, kemudian nanti ada kontrol, ada pemeliharaan yang dilakukan ya setelah dilakukan pembangunan. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Jadi mungkin nanti kita sampai jam 9 ya. Ya ada ini. Ya. Di sini kita lihat bahwa ya perencanaan ini ya, kita bisa lihat bahwa ada perencanaan-perencanaan, ada manajerial, ada bagaimana membuat keputusan, ya proses ini ada continuous activity ya, yaitu yang kita harus pahami di dalam perencanaan. Kemudian kita masuk pada tambangan, ya. Jalan pertambangan. Ya, di sini kita melihat dari dasar dulu bahwa pengertian jalan pertambangan. Ya. Jalan pertambangan adalah jalan khusus yang diperlukan, jadi ada kata-kata khusus diperlukan untuk kegiatan pertambangan dan berada di area pertambangan atau area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang ya. Jadi secara prinsip bahwa setiap kegiatan pertambangan itu harus mempunyai jalan khusus ya, hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan yang beroperasi pada area penambangannya. Jadi jangan sampai nanti ada jalan ya yang digunakan oleh masyarakat juga digunakan sebagai jalan tambang ya. Ya, kita ini ya, ada teknis sedikit ini. Buka Zoom dulu, ada juga dari kami ya. Tunggu dulu lah, kita ambil dulu ya. Ada saya buka ya, ada WA masuk.
Ya, kita lanjut ya. Halo, terima kasih ya. Ya, baik, kita lanjut. Ya, ya. Ini siapa? Ya, jadi ini ada pengertian jalan tambang, kita masuk tadi. Ya, jadi jalan tambang, ya, di sini dikatakan bahwa ada jalan produksi, jalan yang terdapat pada area pertambangan, yang biasanya dikatakan sebagai jalan produksi ya. Jadi biasanya berada pada area penambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat pemindahan tanah mekanis ya di sini, dan unit-unit penunjang lainnya di dalam pengangkutan atau pemindahan tanah penutup. Kemudian bahan galian tambang dan kegiatan-kegiatan penunjang seperti bus-bus karyawan ya biasa melalui jalan-jalan tambang itu ya. Nah, pengertian-pengertian ini kita harus pahami. Kemudian ada istilah pengertian jalan pertambangan di sini. Untuk jalan penunjang adalah jalan yang disediakan untuk jalan transportasi barang ya di dalam suatu area pertambangan atau area proyek untuk mendukung operasi pertambangan dan penyediaan fasilitas pertambangan. Nah, biasanya ya pada tambang-tambang besar ada khusus untuk jalan logistik, tidak satu jalur dengan jalan yang dilalui oleh alat-alat berat yang beroperasi di dalam area pertambangan. Ya, seperti ada khusus jalur untuk yang dilewati oleh karyawan atau yang ya, untuk pegawai, ya tidak satu area dengan jalan yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan alat berat di dalam tambang bawah tanah. Nah, kemudian ada istilah-istilah juga jalan masuk. Adalah jalan untuk masuk area tambang permukaan dan tambang bawah tanah. Itu yang biasa kita lihat bahwa ini jalan masuk tambang. Ya, baik itu jalan tambang pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah. Nah, kita mengacu bahwa di Indonesia ada ketentuan-ketentuan tentang jalan pertambangan ya. Ada ketentuan tentang jalan pertambangan. Ya. Itu ada Kepmen ya di sini. Ya 1827 ya tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Nah, lebar jalan tambang produksi mempertimbangkan alat angkut terbesar yang melintas jalan tersebut ya, paling tidak 3,5 kali lebar alat angkut terbesar. Kemudian ada jalan tambahan 2 arah. Jadi nanti kita mendesain bagaimana menentukan lebar jalan minimum ya yang disyaratkan di dalam tambang. Ya biasanya 3,5 kali lebar alat angkut terbesar. Mungkin nanti kita akan bahas secara detail di perencanaan geometri jalan. Kemudian bagaimana kalau jalan tambang itu satu arah, ya bagaimana lebar jalan pada jembatan ya yang sesuai dengan ketentuan dari Permen SDM nomor 1827 tahun 2018. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ya lebar jalan tambang untuk kegiatan produksi ya biasanya 3,5 kali lebar unit terbesar. Jadi berapa lebar kendaraan ini ya, dari spionnya ini yang terluar, sisi-sisi terluarnya bisa dijadikan acuan. Jadi kalau lebarnya ini 5 meter, berarti 3,5 kali 5 meter, sehingga bisa kita menentukan berapa lebar jalan angkut yang ini ya. Nah, kemudian kalau dia satu arah, ya jadi kalau dia lebarnya hanya satu arah, ya hanya 2 kali lebar unit terbesar. Jadi ini yang
dua arah, yang di atas dan di bawah adalah satu arah. Nah, selanjutnya di setiap jalan tambang biasanya dilengkapi dengan tanggul. Ya, jadi di sini ada tanggul. Ya, tersedia tanggul pengaman di sisi luar badan jalan dengan tinggi sekurang-kurangnya ya 3/4 diameter roda kendaraan terbesar dan memperhitungkan potensi air limpasan atau material lepas yang dapat masuk ke jalan ya. Jadi banyakkan tambang itu mensyaratkan bahwa paling tidak 3/4 atau paling baiknya sama dengan tinggi daripada roda ini, sehingga kalau ada trouble sedikit kendaraan tidak langsung terjadi kecelakaan. Masih ada yang menghalangi tanggul ini ya. Nah, 3/4 kali roda terbesar dari kendaraan yang terbesar yang biasa digunakan. Nah, kemudian kemiringan melintang ya, nanti kita akan bahas secara detail bagaimana menentukan crossfall ya sepanjang permukaan badan jalan ya, dibentuk kemiringan paling kurang 2% ya. Di sini ada ya 2% ya. Tujuannya crossfall ini bagaimana jalan itu tidak tergenang ya oleh air. Jadi kita membentuk kemiringannya kemiringan melintangnya itu, crossfall-nya itu adalah 2% ya. Jadi biasanya jalan itu dibuat seperti ini ya. Jadi ada kemiringannya ya. Jadi kemiringannya ini paling tidak 2% ya. Jadi sehingga kalau dia hujan, air ini bisa mengalir ke samping ya. Jadi dibuat kemiringan jalan itu 2%, dibuat miring ya, namanya penampang melintang. Jadi ada namanya crossfall. Nanti kita akan bahas secara detail bagaimana cara menentukan crossfall ya. Nanti akan kita lihat gambar secara detail pada perencanaan geometri jalan. Nah, kemudian ada kemiringan jalan atau grade ya. Grade jalan tambang produksi dibuat tidak lebih dari 12% ya, ini maksimal. Tapi kebanyakan tambang itu yang safety itu banyak yang paling maksimal adalah 10%. Jadi grade jalan ya, kemiringan jalan ini mendaki ya, ya tidak boleh lebih dari 12% ya. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi tanjakan-tanjakan ini bisa kita landaikan ya, bisa juga nanti kita di sini di-cut, di sini nanti bisa ditimbun. Nanti kita akan membahas metode-metode bagaimana mengatur kemiringan jalan. Jadi ada yang di-cut, ada yang di backfill ya, gitu ya. Ada yang di ini. Nah, biasanya juga mempertimbangkan kemampuan alat angkut ya, jenis material perkerasan jalan, dan juga ada fill ratio ya. Karena fill ratio ini juga sangat penting karena makin berat kerja dari suatu kendaraan mendakian ya, biasanya ya banyak memakai bahan bakar ya. Mungkin ada kajian-kajian tersendiri yang bisa nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di sini dalam hal kemiringan jalan tambang ya, perlu diperhatikan lagi di sini ada 12% ya, kajian resiko. Bagaimana resikonya kalau dia terlalu curam, nanti alatnya bisa mundur ya, tidak bisa mendaki. Kemudian bagaimana spesifikasi teknis daripada alat ini, apakah membangun, apakah mampu mendaki dengan kemiringan 12%. Kemudian bagaimana dari jalan ini kalau dia hujan, kalau dengan kemiringan 12%, apakah kendaraan ya, bisa mendaki dan tidak licin. Itu yang kita juga harus kita perhatikan. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan. Ya, silakan kalau ada mau ditanyakan, sambil ini ada ini ya. Kita istirahat dulu ini.
Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan, ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Izin bertanya Pak, saya Adi Saputra dari Angkatan 18. Mau bertanya Pak, masalah jalan tadi kan ada dua jenis, yang searah dan yang ada dua, yang bisa dilalui dua mobil. Nah itu biasanya digunakan pas kapan Pak? Misalnya jalan yang satu arah itu digunakan pas keadaannya seperti apa, terus yang dua arah itu seperti apa Pak? Itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, biasanya ya di lapangan kita tergantung daripada mempertimbangkan masalah biaya dua arah ya. Ya, sebenarnya yang searah dengan dua arah, ya mungkin nanti kita bahas di mempertimbangkan itu adalah kepadatan lalu lintas. Ya. Jadi mempertimbangkan itu ada kepadatan lalu lintas. Itu yang salah satu faktor yang kita pertimbangkan. Karena kalau dia dua arah, kalau tidak ada pembatas jalan ya, tidak ada median jalan, itu risiko untuk tabrakan. Ya, itu yang jadi pertimbangan. Kalau dia satu arah, kan dia hanya ya berurutan saja ya, jadi hanya dia bisa melihat dari depan dengan jelas. Ya. Sehingga meminimalisir risiko terjadinya kecelakaan untuk tabrakan, sehingga kita buat satu arah saja. Nah, kemudian juga biasa dibuat satu arah apabila medan itu juga tidak memungkinkan, seperti pendakian. Ya, ada yang turun, ada yang mendaki, itu sangat sulit. Makanya biasa dibuat ya searah saja. Jadi jangan ada yang turun, ada yang mendaki. Nah, nanti akan kalau memang itu tidak memungkinkan kita membuat jalan, ya jalannya satu arah, ya harus ada ketemu bagaimana mengatur, ada namanya mengatur lalu lintas. Nah, lalu lintas ini bahwa diatur bahwa kalau kita berada pada pendakian, ada yang menurun dan ada yang mendaki, diprioritaskan yang mendaki. Yang menurun itu harus berhenti dulu. Ya, jadi ada aturan nanti lalu lintas, kita akan bahas tata cara seperti itu, bahwa kalau kita ketemu satu kendaraan dengan kendaraan lain pada pendakian, secara etika yang harus berhenti itu adalah yang menurun, diprioritaskan dulu yang mendaki. Ya, nah itu aturannya seperti itu. Makanya mungkin nanti ada kajian-kajian bahwa satu arah dengan dua arah itu tergantung juga dari lokasi. Ya, apakah memang masih luas tanah atau lahan yang bisa memungkinkan untuk kita membuat istilahnya jalan, ya ada jalur untuk pergi, ada jalur untuk kembali, ya seperti itu ya. Jadi hanya satu arah saja. Ya, beda kalau satu jalan ya bisa ini ya, berpapasan seperti itu. Oke, silakan, ada lagi bisa dipahami konsepnya. Oke, silakan. Bisa dipahami? Halo? Bisa Pak, bisa. Ya, mungkin nanti kita akan bahas secara detail di ini ya. Di rancangan-rancangan geometri itu mempertimbangkan adalah mempertimbangkan berapa sih kendaraan itu yang harus melewati jalan. Nah, nanti kita akan membuat dengan kendaraan seperti ini, kita harus membuat satu arah, ya berapa lajur ya. Jadi satu arah itu berapa lajur ya, seperti jalan ke Banjarmasin itu kadang ada jalan lajur kiri ya. Jadi mungkin 3 kendaraan bisa berpapasan kan? Ya, jadi kan bisa di situ seperti itu, ada lajur, ada jalur. Nah, nanti kita akan bahas secara detail ya tentang itu ya. Oke, silakan, ada ditanyakan lagi? Izin masuk Pak, izin bertanya. Ya. Saya Nirwani Putriana Gautam dari Angkatan 2018.
ingin bertanya Pak tentang jalan penunjang tadi Pak. Jadi Ya. di sini saya agak bingung Pak, tolong dijelaskan sedikit lagi. Soalnya kan tadi banyak jalan masuk, jalan tambang atau produksi. Ini Pak, apakah jalurnya berbeda atau misalnya satu jalur aja? Karena saya pernah mengunjungi salah satu pertambangan di Sumatera. Itu kayak kan kalau jalan penunjang tadi untuk jalan transportasi barang atau orang di dalam satu area kan Pak. Jadi saya pernah ke tambang itu dan jalurnya sama aja, untuk yang untuk mengangkut orang sama yang untuk produksi juga menggunakan jalan yang sama. Jadi apakah itu jalur yang berbeda atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, kalau secara teknis sebenarnya paling bagus itu harusnya berbeda. Tetapi kadang di tambang-tambang itu kadang dianggap satu, karena kalau kita membangun jalan terlalu banyak mempertimbangkan juga biaya. Ya. Nah, sepanjang itu masih bisa digabung dan masih aman, ya masih safety, itu tidak ada masalah. Tetapi kebanyakan kalau tambang-tambang besar itu karena armadanya sangat padat, ya lalu lintasnya sangat padat, itu tidak dibolehkan. Ya, itu yang jadi pertimbangan. Ya memang jalan masuk itu harus terpisah dengan jalan ini ya. Ya, karena itu masalah yang kita perhatikan adalah tingkat resikonya, kemudian kepadatan lalu lintas. Kalau tingkat kepadatan lalu lintas di dalam suatu tambang masih memungkinkan ya untuk digabung, tidak ada masalah. Sama dengan satu jalur dengan dua jalur ya. Ya. Kalau kendaraannya sudah padat, kita tidak ada kesempatan untuk nyebrang, untuk nyalip, itu tidak boleh. Ya, itu tergantung daripada nanti berapa istilahnya berapa jumlah kendaraan yang lewat per jamnya ya. Kemudian kecepatan, batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan. Ya, itu ada aturannya sebenarnya di situ, diatur ya. Jadi sebenarnya memang banyak tambang yang masih sama, tetapi ya masih dalam koridor-koridor yang masih wajar. Karena kendaraan di dalam tambang tersebut ya belum terlalu padat ya, masih bisa dilewati celahnya ya untuk digunakan, masih safety. Ya, silakan bisa dipahami konsepnya. Ya. Jadi kalau tambang-tambang besar itu sudah dipisahkan ya. Ya makanya kendaraan-kendaraan kecil dengan kendaraan besar ya, kendaraan kecil itu harus bawa bendera supaya nanti sama tinggi dengan kendaraan-kendaraan yang besar. Ya, itu salah satu tanda ya diatur di dalam penggunaan rambu-rambu lalu lintas di dalam tambang ya, supaya sopir truk-truk yang besar itu, makanya peralatan-peralatan kecil di dalam tambang itu harus menggunakan bendera supaya dari jauh sudah kelihatan benderanya bahwa itu ada kendaraan. Ya kalau di Freeport itu ya perusahaan besar itu harus terpisah jalurnya ya. Apalagi banyak jalan-jalan tambang yang melewati perkampungan masyarakat itu tidak dibolehkan. Ya. Oke, silakan ada lagi. Sebelum kita lanjut, mungkin masih ada waktu kita ya kurang lebih ini ya. Karena saya juga ada kegiatan jam 9 ini. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Halo? Ya, kita lanjut. Gimana? Lanjut Pak. Ya, Lanjut Pak. ya, kita masih ada sedikit ya, kita lanjut. Ya, ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada pemisah jalan. Ya, jadi ini adalah double crossbownya. Ya, jadi kemiringan jalan kita harus perhatikan. Ya, yang ini ya, kita harus perhatikan. Ya, ada kemiringan, dibuat miring seperti ini supaya kalau hujan airnya ini bisa lari ke samping. Dan di sini ada biasanya dibuat parit, jadi ini ada tanggul, ya ada tanggul. Nah ini yang biasa menggunakan single crossbownya di sini, ya satu jalur saja. Ya biasa kita lihat di jalan, di sini ada jalan. Ini ada pemisah, ya biasa di jalan. Ya,
Mungkin nanti secara detail nanti kita ini adalah pengantar pendahuluan, gambaran-gambaran nanti akan dibahas di dalam perencanaan jalur lintas tambang. Kemudian ya sudut belokan pertigaan ya atau perempatan pada jalan tidak boleh kurang dari 70 derajat. Ya, jadi tidak boleh langsung, apalagi kalau dia 90 derajat tajam seperti ini. Ya, tidak boleh belok langsung seperti ini. Jadi dibuat bagaimana dia kalau dia belok, ya ini ada jalan terus seperti ini. Ya, bagaimana tidak dibuat terlalu tajam. Jadi ini lebih bagus ke sini. Ya, dibandingkan dia arahnya ke sini. Ya, tujuannya supaya kendaraan itu kalau dia cepat, ya dia mungkin nanti ada kita mempertimbangkan ada namanya super elevasi. Kemudian juga jarak pandang. Ya, jarak pandang ini kalau ada kendaraan dari sana dan kemudian ada yang mau belok ke sini, bisa terlihat dengan cepat kalau kemiringannya masih di bawah 70%. Jadi jangan sampai membuat jalan ya sudutnya itu mendekati 90%. Ya, itu yang banyak jalan itu terjadi kecelakaan pada persimpangan jalan karena ada nanti orang dari arah sana tidak melihat kendaraan yang mau belok ke sini. Itu juga kita harus perhatikan bagaimana sudut belokan pada pertigaan jalan tambang. Dan nanti kita akan membahas secara lain dalam perencanaan geometri. Nah, selain ketentuan-ketentuan yang kita sebagai pengantar tadi, ya masih ada beberapa ketentuan yang terkait dengan jalan pertambangan, ya yang menggunakan tipe-tipe box cut, ya mungkin nanti ada tanggul ini, kemudian nanti ada jalur pengelak, ya jadi kalau ada kerusakan, bagaimana membuat saluran jalur pengelak, ya kita harus minggir dulu. Kemudian sistem penyaliran juga nanti akan kita bahas di tambang ya. Mungkin itu nanti ada ketentuan-ketentuan secara garis besar daripada pengantar kuliah hari ini. Ya, kemudian nanti lebar, radius tikungan, super elevasi, ya pemeliharaan. Jadi ada pemeliharaan, ada perawatan, ya sehingga tidak menghambat kegiatan pengangkutan. Kemudian daya dukung jalan, ya itu juga yang kita harus nanti kaji, ya bagaimana kendaraan-kendaraan berat. Ya makanya kendaraan-kendaraan tambang itu dikatakan alat berat, mengerjakan peralatan berat dan juga daya angkutnya sangat besar. Ya sekarang peralatan-peralatan tambang itu dump truknya itu ada yang mampu mengangkut sampai 400 ton. Ya, kalau dibandingkan dengan truk-truk yang lewat di jalan raya secara umum mungkin hanya maksimum 12 ton. Ya, tapi kendaraan-kendaraan tambang itu ada yang mampu mengangkut sampai 400 ton. Makanya dikatakan off highway dump truk yang tidak boleh lewat di jalan raya umum. Itu yang banyak kendaraan-kendaraan tambang seperti itu. Nah, kemudian kita sudah berbicara tadi tentang apa itu perencanaan, apa itu jalan tambang, ada lalu lintas. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa lalu lintas itu menyatakan adalah berjalan bolak-balik, ya berlalu lalang ya di sini, hilir mudik, perjalanan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan ya tempat lainnya. Ya, jadi kalau di tambang, ya lalu lalang dari peron penambangan ke disposal atau dari peron penambangan ke stockpile atau ke pelabuhan. Ya, jadi ada bolak-balik seperti itu. Ya, jadi ada waktu siklus. Ya, waktu siklusnya berapa ya? Ya mungkin nanti dihubungkan dengan perencanaan jalan. Jadi lalu lintas juga bagaimana mengatur ya lalu lintas seperti tadi, bahwa aturannya bahwa yang kendaraan yang mendaki dan yang menurun diprioritaskan yang mendaki. Ada juga mengatakan bahwa kendaraan yang bermuatan dan tidak bermuatan yang diprioritaskan itu kalau ketemu di jalan
yang bermuatan dulu yang harus diprioritaskan. Kita yang tidak bermuatan harus berhenti dulu di pinggir. Kalau memang jalan itu agak sempit. Ya mungkin nanti aturan-aturan lalu lintas nanti akan dipelajari juga di dalam perencanaan jalan lalu lintas Tamban, bagaimana penempatan rambu-rambu, mengatur lalu lintasnya, bahwa tadi yang bermuatan harus diprioritaskan dulu dibanding yang tidak bermuatan. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, silakan. Halo? Ya. Ada pertanyaan? Halo? Ya? Ya, halo? Belum ada, Pak. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, mungkin ini ya, untuk pengantar kuliah hari ini saya anggap cukup ya. Mungkin nanti silakan isi absen, mungkin nanti saya juga akan gantian dengan Pak Adib, koordinasi dengan Pak Adib untuk masuk kuliah, karena saya baring dengan Pak Adib ya. Tadi mungkin ada kesalahan link katanya, akhirnya saya disuruh untuk mengisi ya. Ya. Mungkin nanti itu ya. Silakan nanti koordinasi dengan Pak Adib dan ke saya ya, siapa yang nanti akan mengisi ya. Ya. Oke, Siapa? isi absen ya. Jadi absen itu sudah setiap masuk isi. Jadi setelah lewat waktu yang ditentukan itu, nanti saudara tidak bisa akan mengisi absensi, dan absensi ini akan direkap secara otomatis di Simari, dan juga di fakultas akan kita dipantau ya. Ini itu, terima kasih ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada pertanyaan? Ya silakan, nanti referensi-referensi itu dicari di internet ya, mungkin sebanyak. Ya mungkin juga nanti kalau memang nanti hubungi saya juga, nanti saya carikan ya. Ya karena file-filenya dulu sama saya juga banyak ya. Baik ya. Kalau sudah tidak ada, kita anggap cukup untuk kuliah pengantar hari ini. Silakan baca materi dari ini ya.